Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya Nurul Rahmadani Selena dengan NIM L131210061 akan menjelaskan beberapa materi mengenai mata kuliah sifat dasar kayu. Pertama mengenai berat jenis kayu. Apa sih itu definisi berat jenis kayu? Berat jenis kayu sendiri merupakan suatu petunjuk dalam menentukan kekuatan kayu tersebut. Berat jenis juga merupakan indeks yang paling baik dan paling sederhana dari kekuatan kayu bebas cacat. Dengan demikian, bila berat jenis kayu tinggi, maka kekuatan kayu pun juga ikut naik. Ini disebabkan karena berat jenis atau kerapatan merupakan pengukur banyaknya zat kayu yang ada dalam kayu segar. Kerapatan yang lebih tinggi berasal dari proporsi yang lebih besar dari sel-sel dengan dinding sel tebal dan rongga sel sempit. Ini memberikan kekuatan yang lebih besar pada kayu bebas cacat yang lebih padat. Kekuatan kayu yang efektif tergantung pada banyaknya zat dinding sel, proporsi dinding sel yang ada dalam kayu, dan banyaknya zat ekstraktif dalam rongga sel kayu. Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi berat jenis kayu dengan hubungan kekuatan kayu. Yang pertama yaitu susunan dari masing-masing kayu itu sendiri. Yang kedua ketebalan dinding sel. Dan yang terakhir adalah komposisi kimia dari dinding sel atau ukuran dari jumlah porinya. Selanjutnya kadar air. Kadar air sendiri adalah sejumlah air yang terkandung di dalam suatu benda seperti tanah, bebatuan, bahan pertanian, dan sebagainya. Kadar air digunakan secara luas dalam bidang ilmiah dan teknik dan diekspresikan dalam rasio dari 0 hingga nilai jenuh air di mana semua pori terisi air. Sebenarnya dalam penentuan kadar air ini ada banyak sekali metodenya. Antara lain yang saya akan paparkan di sini. Yang pertama, penentuan kadar air dengan pengeringan atau thermogravimetry. Prinsip penentuan kadar air ini sendiri dengan pengeringan adalah penguapan air yang ada dalam bahan dengan jalan pemanasan. Kemudian dilakukan penimbangan terhadap bahan hingga berat konstan yang mengindikasikan bahwa semua air yang terkandung dalam bahan sudah teruapkan semua. Yang kedua, penentuan kadar air cara destilasi atau thermovolumetry. Ini biasanya prinsip pengukuran ini menguapkan air bahan dengan cara destilasi menggunakan pelarut imikibel. Yang ketiga ada penentuan kadar air metode kimiawi, dan yang terakhir penentuan kadar air secara fisik. Yang terakhir yaitu pengertian tumbuhan berkayu. Tumbuhan berkayu adalah tumbuhan yang menghasilkan kayu sebagai jaringan strukturalnya sehingga memiliki batang yang keras. Di iklim dingin, tanaman berkayu biasanya lebih bertahan hidup daripada di musim kemarau di atas tanah, berlawanan dengan tanaman herbal yang mati kembali ke tanah sampai musim semi. Adapun contoh tumbuhan berkayu, antara lain yang pertama asam jawa atau Tamarindus indica, yang kedua belimbing wulu atau Averrhoa bilimbi, yang ketiga belimbing manis atau Averrhoa carambola, yang keempat delima atau Punica granatum, yang kelima ada jarak atau Jatropha curcas, dan yang terakhir ada jati atau Tectona grandis. Jadi demikian saja yang dapat saya paparkan mengenai materi dari mata kuliah sifat dasar kayu ini. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.